Masa aksi elemen buruh dan serikat pekerja beraksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, menyuarakan orasi lantang. Dari kawasan Patung Kuda, masa aksi dijadwalkan akan membagi kekuatannya. Selain berunjuk rasa di Istana Negara menuntut revisi kenaikan UMP 2026 yang dinilai tak layak, masa juga dikabarkan akan mendatangi kantor Komdigi serta kantor operasional salah satu platform sosial media. Ya, dari informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya terhadap tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani Piagam Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prabowo menyebut bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini merupakan momentum bersejarah dan peluang nyata untuk mendorong perdamaian bagi rakyat Palestina. Kepala negara juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia. Prabowo menambahkan organisasi ini terbuka bagi negara-negara yang memiliki tujuan untuk perdamaian dan kemanusiaan. Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina, ya. Ya, pekan lalu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memimpin penandatanganan dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Sekitar 35 negara bergabung dalam dewan tersebut termasuk Indonesia. Tepuk tangan hadirin menyambut resmi dibentuknya Dewan Perdamaian Gaza yang ditandai oleh penandatanganan dokumen pembentukan badan tersebut. Peresmian dilakukan di sela-sela perhelatan World Economic Forum di Davos, Swiss pada Kamis waktu setempat. Sekitar 35 negara bergabung dalam dewan tersebut, termasuk sejumlah negara Timur Tengah dan Indonesia. Pembentukan dewan bertujuan untuk penyelesaian konflik global dan rekonstruksi Gaza pasca serangan Israel. Turut menandatangani dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yakni Presiden Prabowo Subianto, Trump yang duduk di apit Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, dan Presiden Prabowo tampak menepuk punggung Presiden. Sesaat sebelum penandatanganan, Trump memuji mereka dengan menyebut keduanya orang yang tangguh. Diplomat senior sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal angkat bicara terkait keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dino pun menyampaikan 4 lampu kuning dan 6 saran untuk pemerintah Indonesia. Salah satu lampu kuning yang disoroti Dino yakni tidak adanya referensi Palestina atau Gaza dalam pembentukan dewan, dan hal ini dinilai membingungkan. Pasalnya piagam yang ditandatangani di Davos berbeda dengan yang dimandatkan PBB, di mana terdapat 20 poin rencana perwujudan perdamaian di Gaza. Selain itu, Dewan Perdamaian ini dikontrol secara pribadi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ditambah lagi masa kepemimpinan Trump sebagai ketua dewan tidak ada batas waktunya. Dan yang terpenting, Dino juga menyoroti adanya partisipasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Terusik dengan hal ini karena yang meratakan dan menghancurkan Gaza justru adalah Netanyahu sendiri. Sementara yang menjadi korban yaitu Palestina tidak diberikan tempat di dalam Board of Peace.
Selain itu, kehadiran Netanyahu menjadi faktor penting karena dari seluruh anggota Board of Peace, pastinya yang paling berpengaruh terhadap Trump baik secara politik maupun psikologis adalah Netanyahu. Israel mungkin satu-satunya negara di dunia yang melalui AIPAC dan berbagai jalur ekonomi, sosial, dan media lainnya sangat dominan dalam politik luar negeri dan juga politik domestik Amerika Serikat. Dengan kata lain, walaupun sama-sama menjadi anggota Board of Peace, peran dan pengaruh Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan Israel. Viral, aksi nekat pesepeda perempuan mengadang pengendara motor di jalur khusus sepeda. Kami hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi di Indosiar. Sumber berita Aktua tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum rotok ini menjadi ini. Sindo Today, Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam. Sindo Sore, Kobaran api besar setinggi 7 Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Pemirsa, ribuan buruh hari ini berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Masa buruh menuntut perbaikan upah. 5 orang proses cerai karena ekonomi yang berantakan. Masa aksi elemen buruh dan serikat pekerja beraksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat menyuarakan orasi lantang. Dari kawasan Patung Kuda, masa aksi dijadwalkan akan membagi kekuatannya. Selain berunjuk rasa di Istana Negara menuntut revisi kenaikan UMP 2026 yang dinilai tak layak, masa juga dikabarkan akan mendatangi kantor Komdiki serta kantor operasional salah satu platform sosial media. Dan untuk mengetahui informasi terkini demo buruh, pemirsa, sudah ada rekan Henry Aprila di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ya Henry, apakah para buruh sudah datang di sana dan apa saja tuntutan yang disampaikan? Ya tentu Fajar dan juga pemirsa, untuk partai ataupun para peserta buruh sendiri ini sudah tiba di pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di pagi hari tadi. Yang mana memang untuk sejumlah peserta demonstrasi ini sendiri melakukan aksi demonstrasi bersama dengan Partai Buruh dan juga KSPI di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan tentu tadi pun kami juga mendengar konferensi pers ataupun pernyataan resmi yang disampaikan oleh Presiden Partai Buruh yang menyampaikan beberapa tuntutan. Satu diantaranya ini berkaitan dengan revisi UMP dan juga UMSP DKI Jakarta yang dinilai sangat murah. Kemudian meminta mengembalikan UMSK 19 kabupaten dan juga kota se-Jawa Barat sesuai rekomendasi Bupati dan juga Wali Kota. Kemudian juga menyelamatkan 2.500 buruh PT Pakrin Mojokerto yang di PHK akibat dari ulah pemerintah pusat yang disampaikan oleh Presiden Partai Buruh itu sendiri. Dan tentunya juga tidak hanya itu, Fajar dan juga pemirsa, tentu kalau kami lihat pun dari sejumlah keamanan pun juga sudah terlihat sejak pagi hari tadi untuk mengatur arus lalu lintas dan juga mengamankan situasi agar aksi demonstrasi ini sendiri dapat berjalan dengan normal dan juga berjalan dengan lancar. Dan kemudian juga tidak hanya itu, Fajar dan juga pemirsa, dan itu kalau kami lihat tadi pun di pagi hari sejumlah kendaraan ataupun aktivitas lalu lintas sempat terhambat, namun sudah dilakukan ataupun sudah diatur oleh pihak kepolisian lalu lintas untuk mengatur arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan. Kalau kami lihat ini Partai Buruh sendiri ini sudah mulai melakukan orasinya ataupun menyampaikan sejumlah orasinya dalam aksi demonstrasi hari ini berkaitan dengan sejumlah tuntutan yang tadi kami sampaikan. Sementara Fajar, kita akan pantau aksi
demonstrasi Partai Buruh dan juga KSPI yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan itu sendiri. Fajar. Ya baik, terima kasih rekan Henry Aprila bersama juru kamera Muhammad Hoirudin melaporkan langsung dari Patung Kuda Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, ketika jalur khusus sepeda dipakai semena-mena oleh pengendara motor, timbul aksi melawan dari pesepeda. Beberapa waktu lalu, aksi seorang pesepeda perempuan mengadang pengendara motor di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat viral di media sosial. Ya inilah aksi seorang pesepeda perempuan yang berani mengadang pengendara sepeda motor di jalur khusus sepeda. Sejumlah pengendara motor masuk ke jalur sepeda terpaksa berhenti. Anehnya, para pengendara sepeda motor ini masuk ke jalur sepeda tidak dalam situasi darurat. Di saat jalur arteri di sampingnya dalam keadaan lancar, akankah aksi pesepeda bentrok dengan pengendara bermotor akan terus berlangsung? Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi jalur sepeda yang berada di Sudirman, Jakarta Pusat, ada rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Eri Nugraha. Anissa, bagaimana kondisi jalur sepeda di sana? Terutama kita tahu ya kemarin sempat viral ada pesepeda perempuan yang berani menghadang para pengendara motor di sana. Pemirsa, siang hari ini apakah masih banyak begitu ya untuk pengendara motor yang menerobos masuk ke jalur hijau? Saya akan perlihatkan kepada Anda volume kendaraan motor yang melintas di jalur hijau ini nampaknya memang lebih banyak daripada pesepeda yang melintas. Karena memang ada sejumlah alasan dari para pengendara motor ini memilih untuk menerobos ke jalur hijau ini karena kemacetan yang terjadi di area Jalan Sudirman menuju Tamrin. Tapi kalau dilihat siang hari ini pantauan arus lalu lintas ini justru ramai lancar, Fajar dan juga pemirsa. Namun masih banyak nih pengendara motor yang menggunakan jalur hijau. Padahal kita tahu bahwa jalur hijau ini diperuntukkan jalur khusus bagi para pesepeda untuk mereka lebih aman dan juga nyaman, tidak berpapasan dengan para kendaraan bermotor ini. Namun kalau dilihat tidak hanya mereka melintas, banyak juga nih para pengemudi ojek online, kemudian para pengemudi motor yang memarkirkan kendaraan mereka tepat di area Sudirman hingga Tamrin. Dan kalau mengacu pada peraturan dari Dinas Perhubungan yang ada di wilayah Jakarta, memang kendaraan sepeda maksud kami ini dilarang melintas di jalan raya di atas jam 6 pagi dari hari Senin hingga hari Jumat. Itulah alasannya mengapa jalur hijau ini dibuat untuk para pesepeda. Namun tentunya fungsinya ini disalahgunakan oleh para pengendara sepeda motor yang sampai siang hari ini masih banyak yang menerobos. Padahal kalau dilihat ini sudah ada pembatas jalan yang berupa beton dipasang, kemudian ada marka jalan, dan kalau ada di ujung jalan Sudirman Tamrin ini juga terdapat rambu-rambu yang diperuntukkan khusus untuk sepeda. Hal itu juga perlu disosialisasikan kembali bahwasannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 apabila ada pengemudi motor yang menerobos di jalur hijau ini akan dikenakan denda sebesar 500.000, bahkan ada kurungan penjara maksimal 2 bulan bagi mereka yang melanggar. Untuk itu bagi Anda nih pengendara motor untuk dapat berhati-hati dan menaati rambu-rambu lalu lintas supaya semuanya lebih aman dan juga nyaman berkendara. Demikian saya kembalikan kepada Fajar yang ada di studio. Ya tentu kita harapkan begitu ya kedisiplinan bisa berlaku bagi siapapun para pengguna jalan. Dan terima kasih rekan Anissa Rizkia bersama juru kamera Eri Nugraha melaporkan langsung dari Sudirman, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.